Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidni ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbala. Hari ini kita akan melanjutkan adab terhadap diri kita sendiri. Yang ketinggalan di pekan kemarin, adab terhadap diri kita sendiri di poin yang pertama adalah apa? Satu, taubat. Jadi taubat itu sebenarnya adalah hak diri kita. Yang diuntungkan dari taubat itu bukan orang lain, bukan pula Allah, tapi diri kita sendiri. Dan adab yang kedua untuk diri kita sendiri adalah muraqabah. Apa itu muraqabah? Cung, ada yang tahu muraqabah? Muraqabah. Yang ikhwan, Kang Hasbi kunaon eta baleureum gitu. Makan orok. Oh, mimisan lah. Oh, betul. Muraqabah apa? Akang, muraqabah. Zikri muraqabah apa? Terbalik. Kang Cepi muraqabah apa? Di ujian ayah ya. Apa Kang Cepi apa muraqabah? Ya Allah, muraqabah apa? Merasa diawasi oleh Allah. Ya Allah. Muraqabah yaitu merasa dirinya diawasi oleh Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 125 Allah berfirman, "Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhah lillahi wa huwa muhsin." Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Jadi mengerjakan kebaikannya itu benar-benar karena merasa diawasi oleh Allah. Meninggalkan keburukan pun karena Allah lah yang maha melihat. Ingat gak kisah seorang paman kepada anak kecil yang setiap malam pamannya itu bilang kayak gini, "Nak, ingatlah 3 hal. Sebutkan ini sebelum kau tidur." Apa? Allah selalu melihatku, Allah selalu mengawasiku, Allah selalu menatapku. Baca itu setiap mau tidur, bukan dibaca di zikir kan ya, tapi rasa tadaburilah itu setiap kita tidur. Apa yang terjadi setelah berikutnya anaknya apa? Anak ini menjadi seorang ulama besar. Gara-gara tadi penanaman tauhid, penanaman keimanan ketika waktu yang golden age seperti ini. Jadi dialog iman itu deep talk kita sebut nate, itu yang paling baik adalah ketika mau tidur. Dan sekarang banyak sekali sains membuktikan, namanya tuh hipnoterapi parenting. Hipnoterapi parenting. Jadi sebelum tidur yang diceritakannya yang baik-baik, dimotivasinya yang baik-baik. Ketika mau lagi pules-pulesnya, ucapkan di telinganya yang baik-baik. Kamu anak yang soleh, kamu anak yang patuh. Itu teh hipnoterapi. Gitu teh. Makanya ketika mau tidur, giniannya pantang buat kita para orang tua nih, bapak-bapak juga ya, ngobrol hal-hal yang berat. Atau misalnya dicarekan pas mau tidur, nggak boleh. Anak tidur dalam keadaan sedih itu tidak boleh. Anak tidur itu harus dalam keadaan senang, bahagia.
Karena pas ketika mau tidur, itu biasanya yang paling akan menjadi tabiat ke depannya, paling menimbulkan trauma di hatinya. Maka ketika ingat sebuah kejadian nih, anaknya ini terbangun ketika tengah malam dan melihat orang tuanya bertengkar, kerguntreng. Apa yang terjadi pada anaknya? Anak ini takut akhirnya untuk menikah. Padahal yang dilihatnya cuma waktu kecil, tapi sudah besar menimbulkan trauma yang besar. Takut kalau misalnya nikah tuh seperti itu, nikah tuh seperti ini. Maka hati-hati ayah bunda, calon ayah bunda. Nah, apalagi nih para laki-laki ya, calon pemimpin, hati-hati nanti sebagai nahkodanya mau dibawa kemana pernikahannya ini. Karena kita salah menentukan arah pernikahan, salah menentukan pasangan, yang rusaknya bukan kita, bukan cuma anak kita, satu generasi gak tanggung-tanggung gitu. Makanya makin kesini generasi yang dilahirkan malah makin lemah, malah makin sedikit adabnya. Jangankan adab ke orang lain, ternyata kita juga punya atau hak adab terhadap diri kita sendiri. Nggak boleh kita tuh ngezalimi diri kita sendiri, nggak boleh kita tuh ngerusak diri kita sendiri. Makanya kan kita tuh dilarang bunuh diri, dilarang. Kita itu dilarang punten ya, yang memiliki paham yang berbeda, misalnya narkoba atau ngerokok, apalagi kecanduan obat-obatan terlarang. Hal-hal yang seperti itu, padahal yang rusak siapa? Diri kita. Tapi yang dihukum siapa? Diri kita sendiri kan. Yang dihukum oleh Allah itu diri kita sendiri. Bisa saja kita bilang kayak gini, uruslah diri, urusanmu sendiri. Biarin ini tubuhku, badanku. Makanya ketika konsep dosa yang dilakukan oleh diri kita sendiri sering disebut dengan apa? Menzalimi diri sendiri. Kita ini tidak adil terhadap diri kita sendiri, apalagi terhadap orang lain. Bagaimana mau adil terhadap orang lain, toh kita juga zalim terhadap diri kita sendiri. Zalim gimana terhadap diri kita sendiri? Yang harusnya jam tidur begadang, zalim. Yang harusnya misalnya olahraga diganti dengan hal-hal yang lain. Nah, itu tuh zalim. Padahal yang ruginya siapa? Apakah tetangga kita? Enggak ya, diri sendiri. Maka bab Islam ini mengatur dengan rapih tatanan manusia ini. Untuk dirinya sendiri pun kita harus memperlakukan diri ini dengan baik. Di antaranya dengan menghadirkan rasa bahwa Allah selalu mengawasi kita. Yang akhirnya ketika hadir rasa ini, yakin kita tuh tidak akan menzalimi orang lain. Toh nemu jarum pentul satu nempel aja, kita bakalan takut membawanya. Aduh, ini usaha kepinggirkan di si ayano kata jos, tapi nggak berani kita bawa pulang. Nggak akan berani kita bawa pulang, takutnya ini punya hak orang lain. Nah, seperti itu tuh menghadirkan rasa takut kepada Allah. Kalau setiap orang punya rasa tersebut,